rata-rata gaya hidup kita nurun. Anak-anak kan memperhatikan, oh papaku tuh suka makan mie instan jam 12 malam. Nah anak-anak kan suka cenderung ikut. Tapi kalau papaku lo sudah jam 6 sore udah gak makan, dia makannya misalnya buah. Ya, anak-anak akan cenderung juga ikut, walaupun ya anak-anak mungkin relatif aman. Tapi kalau orang tua minumnya soft drink, terus suka begadang nonton bola sampai pagi sambil makan makanan yang gak sehat, anak mah ikut. Jadi kalau papanya kena diabetes, kemudian jantung koroner, cancer, anaknya cenderung ikut. Kenapa? Jangan disalahkan, karena itu meniru. Sifatnya itu nurun. Nurunnya yang diturunkan bukannya gennya, yang diturunkan apa tadi? Gaya hidupnya, lifestyle-nya. Penyebab seseorang mengeraskan hati adalah yang disebut keangkuhan. Sampai taraf tertentu orang itu mengeraskan hati karena memang keangkuhan. Keangkuhan yang disirami, dipelihara, dikasih makan setiap hari. Keangkuhan inilah sumber dari semua bentuk kerusakan di dunia ini. Kerusakan pribadi, kerusakan keluarga, kerusakan gereja, kerusakan masyarakat, satu sumbernya. Keangkuhan. Makanya angkuhan ini disebut akar dari segala akar. Penyebab dari segala penyebab kerusakan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, semua kerusakan dimulai dari keangkuhan. Sebenarnya termasuk Adam dan Hawa. Itu dosa keangkuhan. Kita bisa melihat kasus-kasus misalnya karena keangkuhan, Menara Babel misalnya. Itu kan sebenarnya jelas sekali motivasinya adalah keangkuhan. Supaya namanya besar, supaya ada nama. Apa yang mendasari? Keangkuhan. Sampai akhirnya Tuhan kacaukan, Tuhan rusakkan. Fir'aun. Kita tidak pernah bisa menghitung berapa anak sulung Mesir yang dibunuh Tuhan pada waktu itu. Saudara bisa hitung? Berapa juta, berapa ribu orang yang mati gara-gara raja keras kepala ini. Gak dicatat, mungkin tulah-tulah yang lain tidak dicatat. Yang mati, yang barah segala macam. Tapi kalau sejelas tulah yang terakhir anak sulung meninggal. Wah, itu benar-benar seorang raja yang egois. Gara-gara dia keras kepala, banyak orang meninggal, banyak orang mati. Saudara kalau keras kepala, kalau saudara angkuh, yang rugi bukan saudara sendiri. Banyak orang itu rugi. Kalau kepala keluarga angkuh, waduh, anak istri korban. Istri angkuh, suami, anak korban. Pendeta angkuh sombong, jemaat korban. Jemaat angkuh, pendeta juga korbannya. Pendeta cepat mati. Daud itu juga pernah. Karena keangkuhannya dihukum Tuhan. Waktu dia menghitung, mensensus rakyatnya. Dasarnya juga keangkuhan. Dia mau lihat berapa banyak orang yang bisa dikumpulkannya. Ini kalau sekarang konteksnya sekarang misalnya pendeta gitu ya. Hitung jemaat tujuannya supaya bisa dibangga-banggain sama kalau ketemu pendeta lain. Jemaatnya berapa Pak Wardo? 1000 kurang. Kurangnya jauh. Kadang kan banyak juga ya pendeta kalau ngobrol gitu, jemaatnya berapa Pak? Yang ditanya kenapa sih? Pertama jemaatnya, yang kedua tinggal di mana? Yang ketiga jemaatnya sudah punya tempat ibadah belum? Ngontrak atau sudah beli? Rata-rata seputar itu. Saya juga pusing. Belum nanti tanya mobil. Mobilnya apa Pak? Sama siapa tadi? Jadi banyak pendeta juga yang kadang-kadang ya citra dirinya bermasalah di wilayah-wilayah ini juga. Kasus-kasus pemicunya juga seperti itu. Lingkungannya begitu. Nah, wah kalau dia bisa ngitung jemaatnya, tanya jemaatnya 100. Padahal 100 dihitung waktu ulang tahun sama Natal. Jadi sebenarnya jemaat cuma 20. Cuman kalau cerita kemana-mana 100. Nah waktu saya khotbah ke sana, lah kok jemaat cuma 15 orang, 20 orang. Aduh Pak banyak gak hadir hari ini Pak. Iya sih banyak gak hadir. Karena yang kemarin Natal dan Paskah dan ulang tahun gereja kan gak dihitung. Itu kan datang setahun sekali. Nah kenapa kita gak ngomong aja? Ya apa adanya. Saya gak hitung sih Pak secara detail ya. Kurang lebih kalau pagi sekian, siang sekian, malam sekian misalnya. Pak Eras pernah tanya sama saya, Le jemaatnya berapa? Ya mungkin kalau digabung semua sama anak-anak, sama anak remaja ya 50-60 kali Pak. Padahal waktu itu kalau dihitung
yang nggak aktif-aktif ya adalah 80. Tapi lebih aman kan di angka 50. Kenapa? Dan ini kalau Bapak khotbah ke sini, oh jemaatmu katanya 50 le. Oh cuman 20. Terus ibadah berapa kali? 2 kali Pak. Kenapa nggak digabung sekali aja? Nah saya jelaskan. Karena kadang-kadang yang pagi walaupun nggak banyak, yang senior-senior mau pagi. Kalau yang siang ini yang biasanya pasutri muda yang punya anak agak sedikit kecil-kecil, jadi repot kalau terlalu pagi. Oh iya bagus juga sih. Berapa tahun kamu mulai pelayanan? Ya kurang lebih dihitung waktu itu 5-6 tahun. Untuk jemaat segitu dengan ya memulai dari nol, beliau bilang ya itu sudah luar biasa. Kan saya ini bukan pendeta terkenal. Pendeta yang punya nama, yang keluar masuk TV. Saya mau masuk TV, TV-nya pecah. Jadi kalau pendeta punya nama, punya modal, dia sekali buka ruko, sekali buka mall, jemaat langsung 500. Ngundang artis, musiknya yang bagus, langsung 500. Buka gereja langsung 500. Saya bilang itu mindahin dari kolam tetangga. Terus bangga, saudara, kita buka gereja langsung 500, saudara. Terus nanti ditanya jemaatnya, saudara diberkati semua hari ini? Amin. Minggu depan ada artis lain yang datang. Saudara mau datang? Mau. Terus dia bilang, pendeta terkenal, pendeta besar. Jemaatnya sudah 500. Jadi kesombongan juga. Jadi keangkuhan. Keangkuhan Haman. Saudara pernah membaca kitab Esther? Kalau saudara nggak baca akan kesulitan mendengar khotbah saya ini. Tapi kalau saudara baca, saudara akan tahu. Si Haman ini kan setelah diangkat posisinya, itu kan dia pengen dihormati, orang harus sujud hormat sama dia. Cuman Mordekai ini paman dari Esther ini kan nggak mau berlutut, nggak mau sujud. Oh dia ngamuk, dia marah. Tapi dia bilang, oh terlalu rendah saya untuk membunuh cuman satu orang Yahudi. Kalau bisa saya mau bunuh semua orang Yahudi. Akhirnya ujung-ujungnya dia yang mati. Cara ini dipakai oleh Hitler. Nanti kita belajar. Cara ini dipakai Hitler. Ini orang yang sakit hati gara-gara gak dihormati. Jangan sampai saudara tuh gak dihormati orang aja sampai sakit hatinya gitu. Satpan gak hormat sama saudara sakit hati gitu. Istri saudara gak menghormati saudara aja sakit hatinya sampai disimpan gitu. Masa saya disuruh angkat piring? Masa disuruh angkat kursi? Ya apa sih susahnya angkat piring? Cuci piring atau angkat piring berapa sih? Ya sudahlah gak usah dipusingkan hal seperti itu, angkat kursi. Harga diri dong, laki-laki. Ya sudahlah, harga dirinya terlalu tinggi. Herodes Agripa, saudara bisa baca Kisah Rasul pasal 12. Akhirnya mati, di Alkitab disebutkan ditampar malaikat dan mayatnya itu dikerubuti cacing-cacing. Itu kiasan. Sebenarnya kalau menurut Josephus, ahli sejarah Yahudi, dia matinya itu 5 hari setelah dia khotbah menyatakan dirinya sejajar dengan raja atau sejajar dengan Tuhan itu. Dia punya penyakit aneh. Penyakit itu tak kunjung sembuh dan tak bisa disembuhkan. Gara-gara kesombongannya, keangkuhannya, menyamakan suaranya seperti suara Tuhan. Hati-hati juga loh. Kalau orang sudah punya kekuasaan, sudah punya duit, dia merasa itu dia seperti Tuhan. Dia mau kendaliin banyak orang, dia mau atur banyak orang. Yang kita punya kecenderungan begitu. Kalau belum punya duit, kalau belum punya modal, kita nggak begitu. Tapi kalau sudah punya modal, sudah punya duit, dihormati orang, orang itu mesti hormat sama kita. Kalau nggak hormat dikit tersinggung banget. Orang-orang seperti ini mah kasihan. Herodes Agripa ini juga yang membunuh Yakobus dalam Kisah Rasul pasal 12. Ini beda dengan Herodes yang pada waktu itu memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ini juga beda dengan Herodes yang membunuh bayi-bayi pada zaman Yesus diungsikan di Mesir. Contoh dalam dunia nyata yang saudara mungkin pernah dengar namanya adalah Karl Marx. Saudara tahu siapa dia? Pencetus ide komunisme.
Sebenarnya Kang Mak ini dulu waktu remaja dia cinta Tuhan. Dia pernah pelayanan, rajin sekolah minggu. Awalnya dia mulai kecewa dengan gereja. Kenapa kecewa? Karena dia ngelihat pada waktu itu di Jerman lagi mengalami satu situasi ekonomi yang lagi goncang dan banyak buruh yang tidak punya pekerjaan, miskin, terlantar, melarat. Gereja tidak mengambil bagian. Sementara gereja bisa melakukan sesuatu. Dia kepahitan. Dan dia jual jiwanya kepada iblis. Dan dia menelurkan teori yang menolak kekristenan. Saudara tahu, ini dilatar belakangi karena sakit hati. Kepahitan. Siapa bilang kepahitan itu biasa? Kepahitan itu sumber masalah. Sekali sudah kepahitan dan tidak pulih, wah repot. Di sesi yang nanti saya akan bawakan di puncak itu, salah satunya adalah bagaimana di wilayah penyembuhan di wilayah ini saya lakukan. Karena ini penting sekali. Yang kedua, Adolf Hitler. Kita semua terbalik ya. Gak sengaja loh saudara. Itu gak tahu kenapa bisa terbalik begitu. Kalau lihat tampangnya, gak nyeremin ya. Mirip siapa tuh Charlie Chaplin. Karena memang dia ahli bersandiwara. Dia benar-benar ahli bersandiwara. Dia pinter merangkai diri, memperagakan sesuatu yang bukan dirinya. Sehingga orang begitu percaya sama dia. Lebih dari 6 juta orang Yahudi saja yang dibantai. Belum yang lain. Kembali, akarnya apa? Akarnya juga kepahitan. Dia pahit dengan papanya yang latar belakang Yahudi yang suka pukul mamanya. Dan sayang juga kalau dia hanya bunuh papanya. Papanya keburu meninggal juga. Dia kepahitan juga waktu adiknya meninggal lebih awal. Jadi banyak luka-luka yang akhirnya terpendam yang membuat iblis menguasai hidupnya. Diperkirakan lebih dari berapa 50 juta orang. Lebih dari 50 juta orang telah dibantai. Itu yang mungkin yang terdata. Betapa mengerikannya ketika seseorang itu dalam kondisi seperti itu. Dan saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan kalau kita ini mau bertobat, seburuk apapun dosa kita, sejahat apapun kita, asal kita rendah hati, asal kita menurunkan ego kita dan kita mau berkata, Tuhan aku mau bertobat, aku mohon ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi orang yang angkuh tidak bisa melakukan ini. Dia bisa melakukan banyak hal, tapi untuk bertobat orang angkuh sulit sekali. Itu sebabnya tadi saya katakan kenapa angkuh atau sombong, arogan itu akar dari segala akar dosa. Karena dosa apapun bisa diampuni. Dosa apapun bisa dibereskan. Tapi kalau orang merasa dia benar dan tidak mau bertobat, tidak ada pengampunan. Daud dosanya serius. Dia berzina, dia melakukan pembunuhan berencana. Tetapi waktu ditegur oleh Nabi Nathan, kamu orangnya. Dia menyadari. Dia bertobat, dia berpuasa, dia meratapi dosa-dosanya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita semua pernah buka celah, kita pernah jatuh. Tapi asal kita mau membuka diri dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau benerin hidupku. Tersedia. Tangan Bapa tersedia. Kita bisa belajar dari kisah anak bungsu dalam cerita anak yang terhilang. Kalau kita membaca Lukas pasal 15 ayat 17 dikatakan di sana, lalu ia menyadari keadaannya. Anak ini yang bikin habis harta orang tuanya. Dia pergi menghabiskan uangnya dengan foya-foya.
Kalau kakaknya bilang dia pergi dengan pelacur-pelacur, itu sebenarnya nggak ada. Kemungkinan besar kakaknya itu memfitnah. Memang dihabiskan mungkin untuk judi, untuk makan, untuk foya-foya. Tetapi yang menarik adalah ayat 17, waktu kondisinya melarat, waktu kondisinya nggak punya apa-apa, dia mulai menyadari keadaannya. Ini kata kuncinya. Saudara, kadang-kadang makanya Tuhan tuh izinkan kondisi-kondisi kita yang begitu ekstrim, sulit, sakit, susah, mentok, supaya kita menyadari keadaan kita. Bahwa kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi dasar kita ini memang keras kepala, angkuh. Kondisi itu pun tidak mempan. Kalau kondisi ekstrim saja sudah gak mempan, hanya neraka yang pantas untuk kita. Saya ulang lagi. Kondisi ekstrim itu cara terbaik. Tuhan menarik kita. Tapi kalau kondisi ekstrim tidak mampu lagi, hanya neraka yang mampu. Tapi di neraka kita tidak bisa bertobat. Kalaupun bertobat tidak bisa diperhitungkan bertobat. Ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini tanda, ini ciri orang yang rendah hati. Yang sifat angkuhnya diturunkan waktu mau ketemu sama Bapaknya. Itu sebabnya Matius pasal 18 ayat 3 mengatakan kalau kita tidak mau bertobat menjadi seperti anak kecil, kita gak bisa masuk kerajaan surga. Artinya kita masih punya hati itu yang sederhana, yang culun, yang gampang ditegur, gampang dinasehati, gampang tersentuh dengan firman. Nah, Tuhan suka itu. Jangan kita pinter dikit, kaya dikit, udah sombong. Udah gak bisa lagi kesentuh sama firman, hati-hati. Kita boleh punya duit banyak, hati kita tetap culun. Hati kita tetap rendah hati. Saya kenal juga banyak orang kaya itu rendah hati. Cinta Tuhan. Tapi saya juga banyak kenal orang miskin, sombong. Udah miskin, sombong lagi. Kalau kaya sombong itu masih enak dilihat dikit. Udah kita miskin, kita sombong, apa sih yang kita mau sombongin sama Tuhan? Mbok kita cepat-cepat bertobat. Jangan kebablasan. Ya, saudara. Ini yang perlu kita mengerti. Orang yang angkuh sulit untuk minta maaf atau minta ampun sama Tuhan. Sulit. Karena bagi orang seperti ini minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orang itu merendahkan dirinya. Tapi orang yang rendah hati gampang minta maaf. Gampang juga minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau saudara tipe orang yang susah minta maaf sama pasangan, susah minta maaf walaupun salah. Gak salah aja kalau orang rendah hati itu gampang minta maaf. Aku yang salah. Bukan karena dia salah, karena dia telah melukai hati orang lain. Jadah ma, saya salah. Bukan papa, mama yang salah. Papa, mama, papa, mama. Ya sudah, peluk-pelukanlah, sudah selesai. Daripada tunggu-tungguan. Siapa yang salah? Enak aja lu. Ntar ngelonjak lagi saya minta maaf. Apalagi sama Tuhan, siapa sih kita? Kalau kita sudah buat dosa, entah itu di pikiran, entah di dalam hati, kita cepet-cepet kita berlutut di kaki Tuhan, kita mohon ampun Tuhan, aku berdosa kepada Tuhan. Tadi harusnya aku gak ngomong begitu ya. Tadi aku baru ngomong tadi aku keceplosan tadi ya. Kok aku tadi sempat negatif thinking sama dia ya. Aduh, Tuhan ampuni saya. Nah, itu ciri orang yang rendah hati, orang yang gak angkuh. Tapi orang angkuh gak bisa. Makanya bagi orang angkuh kata aku minta maaf, itu langka keluar dari mulutnya. Petir menyambar juga belum tentu dia ada kata maaf. Sudah mau mati di liang lahat pun belum tentu pernyataan aku yang salah, belum tentu. Jadi makanya betapa pentingnya kita mendandani manusia batiniah kita. Minimal kita menjadi peka bahwa kita memang punya banyak salah kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Makin seseorang rendah hati, dia makin gampang minta maaf.
Tapi jangan kayak di film. Apa itu? Bajai Bajuri ya. Maaf. Jadi maafnya jadi buat latah. Maaf beneran, minta maaf beneran, minta ampun beneran. Orang yang sombong atau orang yang angkuh sulit untuk ditegur, sulit untuk terima masukan, sulit untuk dikritik. Jangan coba-coba memberi masukan orang yang angkuh. Wah, dia akan marah. Tapi orang rendah hati dikasih masukan malah terima kasih. Karena orang yang sombong itu merasa dirinya selalu benar. Jadi gak perlu masukan. Nilainya selalu 100. Tadi waktu dibilang 8 nilaimu, dia marah. Orang saya selalu 100 kok. Angkuh. Kalau ada orang memberi kita masukan, siapapun, bahkan nih kalau engkau suami, istrimu bisa dipakai Tuhan loh. Jangan begini, aku sih mau terima masukan, cuman caranya itu loh. Caranya. Atau gak habis dia levelnya itu di bawah saya jauh. Coba kalau levelnya itu sama. Dengerin saudara. Tuhan itu ngerti betul kebutuhan kita. Kadang-kadang Tuhan sudah tegur kita lewat firman gak bisa. Orang yang di atas kita gak bisa juga. Tuhan sengaja izinkan yang negur tuh orang di bawah kita. Entah istri kita, entah karyawan kita. Entah orang-orang tertentu yang ketemu di jalan. Kita dites di situ. Karena memang yang terpenting bukan salah dan benar, tetapi respon kita. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suami bicara, belum bicara 2 kalimat, sudah 10 kalimat. Ya coba belajar untuk mendengar dulu. Kasih masukan itu baik loh. Memang caranya juga harus bijaksana ya. Jangan ngajarin. Apalagi kalau misalnya kita pada posisi di bawah. Ya, jangan ngajari, cenderung seperti memberi masukan yang positif. Nah, kalau kita ada orang memberi masukan sama kita juga kita harus bersyukur. Berarti dia melihat sisi lemah kita yang kita gak bisa ngelihat, blind spot kita. Ada area-area di dalam hidup kita ini juga gak bisa kita lihat, punggung kita gak bisa lihat kan. Yang bisa ngelihat orang yang ada di belakang kita. Pak, tadi pagi siapa ya? Ada yang bersihin, ada pepen ya di jas saya dibersihin. Kalau saya tidak lihat di punggung saya ada barang tertentu atau benda tertentu. Tetapi orang lain bisa ngelihat. Jangan merasa diri kita sudah sempurna, sombong. Kalau ada orang kasih masukan kita walaupun gak enak, belajar untuk ya. Walaupun waktu nerimanya, aduh sakit banget ya. Aduh kayak ditusuk-tusuk. Tapi itu menyehatkan. Perusahaan-perusahaan besar selalu bertumbuh dari kritikan, dari masukan. Dia membayar mahal. Kemarin waktu saya sama Ronald, sama Yuni, kita mentoring, dikasih satu kuesioner untuk mengisi. Saya isi, bagaimana pelayanan kami dalam bahasa Inggris. Bagaimana pelayanan kami, apakah makanan kami enak, makanan favorit yang direkomend apa ke depan. Terus Ronald kan tanya, dapat apa mbak kalau ngisi mbak? Nggak dapat apa-apa lah pak. Kita nggak dapat apa-apa kan? Yang kadang-kadang juga dikasih sih, kadang minuman atau apa. Demi mendapatkan apa? Demi mendapatkan masukan. Lah kok kita dikasih masukan marah? Kita tersinggung. Apalagi kalau sudah levelnya pendeta kayak saya begini. Cenderung angkuh, cenderung sombong kalau nggak hati-hati. Siapa kamu? Kamu baru belajar kemarin sore. Saya udah belajar dari kemarin siang. Sombong bener. STH. Sok tahu. MTH. Makin sok tahu. Orang yang angkuh tidak bisa berdoa. Tidak bisa. Dia mau mencoba mengendalikan segalanya. Dia pikir doa itu gak ada gunanya. Buktinya aku bisa melewati hari tanpa doa. Lihat, keangkuhan ditunjukkan ketika engkau tidak pernah berdoa, tidak mau berdoa. Kau pikir hidupmu itu di tanganmu. Hati-hati. Kau boleh punya uang banyak, kau boleh punya segalanya. Tapi kalau dokter bilang, hidup bapak tinggal 3 bulan lagi. Uangmu tidak ada nilainya. Jadi kalau kita sekarang sehat, kita punya kesempatan, alangkah baiknya kita gunakan untuk membangun persekutuan dengan dia. Nah, orang-orang yang tidak bisa berdoa ini bukan sekedar dia sibuk atau enggak sibuk. Saya perhatikan kok, kalau yang sibuk alasannya apa?
Sibuk, capek. Kalau nggak sibuk, pengen balas dendam. Jadi tidurnya sengaja bangun siang, juga nggak doa juga. Itu sifat manusia, punya kecenderungan begitu. Termasuk membaca Alkitab. Ada orang-orang ya meremehkan, nggak pernah mau baca Alkitab, nggak pernah mau serius dengar firman. Ini orang sombong. Orang-orang yang tidak pernah serius dan menghargai, menghormati firman, tidak mungkin bisa diubahkan oleh firman. Kalau kita nyepelein firman, karena Alkitab juga mengatakan, barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Sebagian kita dengar firman tapi meremehkan. Gitu aja. Aku udah tahu. Jangan sombong loh. Udah tahu belum tentu kita udah melakukan loh. Kita banyak tahu tapi belum tentu kita melakukan. Jadi tetap harus rendah hati. Dikasih masukan firman apa. Harus masih mau belajar sampai sekarang harus. Saya masih mendengar khotbah-khotbah dari orang-orang yang saya anggap senior. Saya masih ikut seminar. Saya masih membaca buku-buku. Jangan merasa kita ini sudah cukup. Ada kesempatan belajar. Kita tadi belajar tadi pagi ya. Kalau orang Yahudi itu punya 3 tingkatan belajar. Tingkatan belajar mereka tuh ketat sekali. Umur 6 sampai umur 12 tahun. Mereka tuh sudah harus hafal 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bukan baca, hafal di luar kepala. Pak, saya juga di luar kepala, Pak, hafal, Pak. Saking di luar kepala satu pun gak ingat, Pak. Itu umur 12. Umur 12 sampai 15, mereka punya proses tahap yang kedua. Mereka sudah harus hafal Kejadian sampai Maleaki. Bukan baca, hafal. Kejadian sampai Maleaki. Jadi orang Yahudi itu pendidikan Alkitabnya tuh betul-betul ketat. Saudara kita juga ketat di pesantren. Setiap hari mereka belajar. Kita seminggu sekali saja kadang-kadang tidak hadir. Jadi kan gereja itu mirip pesantren. Belajar, tempat belajar. Kalau kesempatanmu ada pagi, siang, sore, ikut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau bisa, ikut. Supaya engkau bisa belajar. Dan engkau bertumbuh di dalam kebenaran. Pak, nanti mabuk, Pak. Nanti saya gila, Pak. Enggak lah, saudara akan sembuh dari gila. Kalau baca Alkitab, enggak ngerti. Belajar, enggak mau. Doa, enggak mau. Ya kita mau diubah Tuhan gimana? Ngandalin seminggu sekali dengar khotbah yang belum tentu kalau ditanya ingat. Ini kalau komsel kan makanya kita review kan. Minggu ini khotbahnya apa? Banyak enggak ingat, termasuk PKS-nya. Di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Gimana? Sehebat-hebatnya seseorang itu mendengar khotbah, paling daya serapnya 20-30%. Perlu direview tengah minggu. Gimana khotbah kemarin, sudah dihidupi belum? Renungan-renungan kita coba review lagi. Gimana, sudah dihidupi belum? Jangan merasa kita udah tahu, kita udah bisa. Aduh saudara, belum apa-apa. Belum apa-apa. Terbukti dari karakter kita belum kelihatan buahnya. Kita masih gampang marah, kita masih gampang tersinggung, kita masih kikir. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kayak begini mau masuk surga. Ya, tapi aku udah percaya Yesus, Pak. Percaya Yesus itu kamu dituntut sempurna loh. Kalau gak percaya Yesus baik. Kalau percaya Yesus kan dituntutnya sempurna. Berarti kita harus lebih baik dari orang yang baik. Pak, sejahat-jahatnya orang Kristen, Pak, masuk surga, Pak. Sebaik-baiknya di luar Kristen masuk neraka, Pak. Orang Kristen jahat udah pasti masuk neraka level bawah. Neraka dari nerakanya. Karena engkau tahu banyak, engkau dituntut banyak. Jadi kalau engkau Kristen baik saja gak cukup. Engkau berkenan, engkau sempurna.
Apalagi jahat, nggak boleh. Orang yang sombong, orang yang angkuh cenderung marah-marah. Kenapa? Karena dipikir semua orang itu banyak salah, dia nggak salah. Ini contoh sederhananya misalnya kalau saudara di kendaraan ya, di kendaraan umum atau naik mobil. Kalau ada mobil di depan saudara sedikit jalannya nggak simetris atau nggak sesuai, marah-marah kan? Gitu aja nggak bisa. Mau ngomong, aku tuh bisa, kamu nggak bisa. Orang yang suka marah-marah tuh sombong, angkuh. Kenapa? Karena dia tuntut orang lain itu seperti dia, sempurna. Padahal dia juga sebenarnya marah-marah belum tentu dia benar juga. Orang yang suka marah-marah cenderung egosentris. Kalau sama diri sendiri dia lunak, sama orang lain dia keras. Gak boleh salah, semua orang gak boleh salah. Tapi giliran dia boleh salah. Istri gak boleh telat, suami gak boleh telat, dia boleh telat. Nah, kita gak boleh begitu dong, dosa kita begitu. Kalau kita keras terhadap diri kita sama orang lain, melunak. Apalagi melayani. Orang yang sombong itu tidak bisa melayani. Melayani bagi dia itu rendah. Melayani itu mulia. Di rumah coba kita melayani pasangan kita. Di gereja kita melayani sesama jemaat yang lain. Melayani itu mulia. Orang yang rendah hati gak penting siapa yang perlu dilayani atau siapa yang melayani. Yang penting dia punya bagiannya, dia kerjakan. Misalnya di rumah, istrinya belum pulang. Rumah kotor, dia pulang duluan. Ya sudah, gak penting ini kewajiban siapa, ini tugas siapa. Yang penting di depan mata saya kotor, aku bersihin, aku rapiin. Jangan, kok gak dibersihin? Itu kan bukan tanggung jawabku. Kan tanggung jawab kamu. Nah, orang seperti ini sombong. Sombong. Di gereja juga kita tidak boleh hanya diam. Kita ambil bagian yang kita bisa lakukan. Hal-hal yang paling sederhana kita lakukan. Nah, orang-orang seperti ini saudara, orang-orang yang rendah hati. Itu sebabnya dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan di sana. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai titik tertentu kita gak melakukan semua hal tadi. Kita cenderung marah-marah, cenderung menuntut. Sampai titik tertentu Tuhan akan izinkan. Klik. Kapan seorang suami melayani istri? Biasanya waktu istri sudah gak bisa berbuat apa-apa di ranjang. Di situ dia belajar melayani istrinya. Kalau dia masih lurus loh hatinya loh ya. Dia melayani anaknya. Itu kondisi padang gurun. Kan kita gak perlu harus begitu. Jadi cara Tuhan membereskan keangkuhan kita sebenarnya sederhana. Tuhan akan izinkan situasi ekstrim yang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah. Kenapa? Karena orang sombong sudah gak bisa terima firman. Dia gak bisa terima masukan. Cuman satu yang sedikit memberi peluang. Situasi ekstrim. Tetapi kalau saudara sudah bertobat sebelum situasi ekstrim itu datang, berarti saudara tidak diperlukan situasi ekstrim. Kalau diperlukan itu kasih karunia khusus buat saudara. Biasanya buat rasul-rasul, misionaris. Tetapi saudara tidak perlu melewati fase itu kalau saudara bertobat sebelum situasi ekstrim itu datang. Dan saya telah bertemu dengan banyak orang. Situasinya sudah ekstrim tapi sombong, tetap sombong. Hati-hati, engkau sudah seperti pada kasus Esau. Engkau menjual hak kesulunganmu. Nanti engkau mau bertobat, nanti engkau mau berubah udah gak bisa lagi. Tapi aku nanti bisa bertobat nanti. Belum tentu. Kalau hari ini engkau tidak mulai, hari ini engkau tidak membuka diri, engkau tunda, pada titik tertentu engkau sudah tidak bisa lagi sama sekali. Contoh, saya kasih contoh satu lagi ya. Hari ini engkau pengen melayani, langsung kerjakan. Pengen jemput istri, jemput. Pengen masak buat suami, masak. Pengen memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi. Pengen pelayanan, jangan pernah menunda. Kenapa? Waktu giliran kau bisa, situasinya belum tentu. Atau pada taraf tertentu keinginan itu akan hilang, menguap entah kemana. Jadi tidak heran orang, dulu aku kok pengen pelayanan, sekarang udah enggak ya.
Dulu aku pengen belajar firman kok sekarang udah enggak ya. Karena sudah menguap. Jadi ketika kita menunda bertobat, menunda untuk berubah, menunda untuk berbuat baik, kerinduan itu lama-lama menguap, hilang. Dan pada waktu tertentu termasuk kerinduan bertobat. Dan pada taraf ini hati-hati, engkau sudah sampai menghujat Roh Kudus. Dan tidak bisa diampuni lagi. Tapi masih ke gereja, mungkin masih ke gereja. Masih pelayanan, mungkin masih pelayanan, tapi dosa jalan terus. Kebiasaan buruk jalan terus. Dan engkau pada posisi berbahaya. Bertobatlah sebelum Tuhan sendiri datang membawa palu dan pahat ke dalam kehidupanmu. Akui dengan rendah hati, Tuhan. Aku mau bertobat, aku yang salah. Aku mau beres, aku mau memulai satu kehidupan yang baru. Seperti anak bungsu tadi. Aku jadi hamba-Mu juga gak apa-apa. Tapi tentu Bapa di surga gak begitu. Bapa kita akan memulihkan keadaan kita. Akan membangkitkan kita. Amin.